Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Walidzalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kulun nasi dakhilun. Wa qala aidan idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u. Al-hadis aitamim al-hadis wa qala al-ulama annal khalqa kullahum yamutuna ba'da inqidha'i a'marihim. Sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Heri, sangat-sangat saya hormati, Allah muliakan, senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, ketabahan di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Al-Ustaz Ajinur Hasan, Pak Ketua RW, Pak Ustaz Mansur, wabil khusus Bapak Kepala Desa Cikasungka, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Para kesepuhan, kini sepuh, tokoh masyarakat, para jamaah muhalilin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, adik-adik remaja yang sangat-sangat saya hormati serta Allah muliakan. Semoga senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentunya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia kenikmatannya yang begitu tiada terhingga kepada kita. Semoga senantiasa kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan syariatnya
dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah muhallilin rahimakumullah. Kalau seminggu yang lalu Bapak Eri, Pak RT Eri wafat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, telah selesai mengakhiri hidupnya, kuota umurnya sudah habis. Apakah bisa menjadi pelajaran bagi kita? Harus. Karena kematian itu merupakan estafet. Hari ini beliau, besok lusa. Ya, cuma waktunya menjadi rahasia, tempatnya menjadi rahasia, seperti apa kematian itu rahasia. Tetapi yang jelas hak. Apa itu hak? Pasti. Jadi kalau kita melihat kematian ada biasa tidak dijadikan pelajaran, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Diberikan akal tetapi tidak bisa mencerna ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi. Artinya ketika seseorang meninggal, kita tidak ada perubahan. Perilakunya begitu aja. Yang tidak sholat tetap tidak sholat, yang tidak ngaji tetap tidak ngaji, ya, yang perilakunya maksiat tetap dia maksiat. Artinya tidak menjadikan pelajaran bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi estafet. Hari ini Pak Heri, besok lusa siapa, terus estafet. Bahkan bukan di sini aja, bukan di sini aja. Ada yang kemarin tadi pagi melewati jalan yang dilalui proyek, ya. Kemudian motornya, kendaraannya meleset, jatuh, meninggal, ya. Ada yang ditemukan di rumput-rumput meninggal, ada. Itu mah ayat-ayat Allah yang bertebaran yang kita bisa menjadikan pelajaran bahwa kita pun tak tahu dalam keadaan seperti apa nanti wafatnya kita. Yang jelas ma'asoba min musibatin, segala musibah fil ardi, kejadian yang menimpa fil ardi, di bumi dunia, walafi angkusikum, atau yang terjadi kepada diri kita, musibah itu illa fi kitabim min qabli an nabru'aha, kecuali segala sesuatunya itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Sudah ada. Jadi Pak Heri ini umurnya hanya sekian, ya, punya istrinya Bu Susan, terus punya anak sekian, tinggalnya di sini, itu sudah Allah tentukan. Ketika itu tiba, maka tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak. Maka bagi kita mempercayainya wajib, bahwa kita pun bakal menemui hal itu, tinggal menghitung waktu saja. Entah mungkin umurnya cuma 60, hati-hati yang sudah 59. Aduh, sadar lewat lagi. Umurnya cuma 19, hati-hati nih AGBG yang 20. Karena tidak harus syaratnya tua, ya. Tidak harus syaratnya sakit, tidak harus syaratnya sudah punya istri, tidak harus syaratnya sudah punya cucu. Yang jelas apapun waktunya tiba, wajaat sakhatul mauti bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Akan datang yang hak itu, kematian. Maka ambil oleh kita pelajaran. Bagaimana terjadinya kepada Pak Heri? Heri ini almarhum Pak Heri. Ulama mengatakan dalam salah satu kitabnya, anal khalqa, sesungguhnya makhluk, ya kita makhluk nih, makhluk itu yang diciptakan, yang menciptakannya namanya khaliq, ya. Anal khalqa, sesungguhnya makhluk, kullahum, semua makhluk, semuanya tuh, tidak terkecuali dia mau panjang, mau pendek, mau hitam, mau putih, mau ganteng, mau jelek atau berapa, seperti apa kedudukannya.
Yamutuna, mata yamutuna, bakal meninggal semuanya, bakal maut semuanya, bakal mati semuanya. Yamutuna. Ketika apa itu? Inda ingkidoi akmarihim, ketika umurnya sudah habis. Kenapa kita masih hidup? Umurnya masih ada. Umurnya masih ada. Tetapi kalau sudah tidak ada nih, misalkan jam 9 malam ini tidak ada, dibawa ke rumah sakit manapun, dokter spesialis seperti apapun, tidak ada yang bisa mencegah. Contoh, mohon maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, Bapak Presiden Soeharto di rumah sakit Pertamina. Konon katanya, menurut berita, dokternya pun yang menanganinya 40 dokter, Bu. 40 dokter yang botak 7. Artinya spesial, dokter spesial, sudah senior, dokter senior, spesial penyakit dalam, penyakit saraf, jantung, ya tak? Dokter. Tetapi karena sudah waktunya tiba, maka wafat. Dan wafat itu adalah keadilan Allah. Alhamdulillah, Pak Heri berapa ininya umurnya? Berapa tahun? 53. Hati-hati yang 52. Termasuk saya 52 ini ya. Ya, kalau Pak Lurah masih muda. Nah, kata yang muda nih, yang muda. Alhamdulillah Pak Heri sudah wafat umur 52. Kenapa? Umurnya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak. Itu kan? Nah, yang muda, misalkan yang muda meninggal, yang muda meninggal. Maka kata kita yang sudah sepuh, dia mau meninggal masih muda, dosanya belum banyak. Dosanya belum banyak. Nah, kemudian Pak Heri ini masih Pak Heri. Wa anal qabidu li arwahihim malakul maut. Sesungguhnya yang menggenggam, wa anal qabidu li arwahihim, ruhnya makhluk. Arwah itu jamak dari rauh. Ya, khususan ila ruhi, khususan ila arwahi, arwah jamak berarti banyak. Wa anal qabidu li arwahi malakul maut, sesungguhnya yang menggenggam arwahnya makhluk malakul maut. Semua ada di genggaman malakul maut. Siapa itu? Wa huwa Azrail. Jadi yang menggenggam malakul maut itu malaikat Israil namanya. Jika seseorang tidak yakin dengan kematian, kubur. Tidak percaya dengan kematian, kubur. Kenapa? Karena ada yang menggenggam. Siapa yang menggenggamnya? Malakul maut, malaikat Israil. Berarti orang yang tidak percaya dengan kematian, maka dia tidak beriman kepada malaikat. Gugur, keimanannya gugur. Jadi kita semua berada di dalam genggaman malakul maut. Siapa itu? Malaikat Israil. Nah, Pak Heri ini wafat kemarin 7 hari yang lalu. Maka kemudian masuk ke dalam kubur. Wa yus'aluna ba'da dafnihim fi kuburihim. Wa yus'aluna, soal bakal ditanya. Nah, bakal ditanya Pak Heri ini di kubur. Wa yus'aluna ba'da dafnihim, setelah dibenamkan ke dalam kubur. Ini nanti kita akan seperti itu. Ya. Makanya jangan ada yang tertawa ketika sedang memanggul jenazah. Ini mah tebak-tebakan. Ya. Nguburin apa namanya? Pak Daeng tuh. Iya, kalau dimasukin ke dalam kubur itu, kita kan masuk ke dalam kubur, kemudian dikeduk tuh itunya tuh apa? Tanah. Ya, tanah tuh. Ketemu kapas. Ini kapas yang di mana Mas ya? Setelah itu menemukan batu. Ini batu beratnya tebak-tebakan misalkan contoh. Ini kira-kira kapas dengan kapas sekilo, berat mana? Berat mana tuh, Pak? Kapas sekilo, batu sekilo. Hah? Sama ya? Batu sekilo, kapas sekilo, berat mana? Sama beratnya. Cuma kalau banyaknya banyak
hanya kapas. Ketika kena kaki, maka yang sakit kaki. Maka harus jadi renungan. Harus jadi renungan. Ini kita bakal ditanya. Masuk ke dalam kubur ditanya. Saya ini nggak jadi renungan. Sebab nggak nyawa. Kira-kira kalau saya mati ditanya nggak tentang perubahan? Enggak. Nggak ditanya. Wah Haji Nana, tuh RT di Cikusuka ada berapa? Tahu. Kenapa? Nggak jadi renungan. Tapi Pak Lurah ketika meninggal wafat bakal ditanya. Tentang apa? Tentang amanah menjadi lurah. Tetapi saya punya pahala amanah lurah enggak? Enggak. Kenapa? Enggak jadi lurah. Tapi Pak Lurah bakal dapat pahala. Kenapa? Karena mengemban amanah menjadi. Tapi yang BPJS nih, BPJS tuh, Barisan Pria Jomblo Sukses. PJS. Ditanya enggak dia tentang pendidikan anak? Bagaimana cara mendidik istri? Ditanya enggak? Enggak. Kenapa? Belum punya istri, belum punya anak. Tapi yang sudah punya anak, ini bakal ditanya. Ya bakal ditanya, bulukum ro'in. Bakal ditanya, Pak. Dosa istri, dosa duit istri, curangnya gitu ya. Jadi dosanya istri, dosa suami, dosanya suami bukan dosa istri. Tetapi duitnya suami, duit istri. Duit istri mah tetap salah. Menang banyak, bro. Banyak. Jadi bakal ditanya. Wais aluna ba'da datin, setelah dibenamkan ke dalam kubur. Tetapi akal kita tidak bisa mencerna itu. Itu ada gimana orang sudah seperti itu, maka itu harus diimani dengan keyakinan bahwa semua akan diminta pertanggungjawabannya setelah selesai. Masuk nih Pak Heri ke dalam kubur, ditanya tentang apa? Belum ada hisab belum hisab. Belum hisab itu artinya belum dihitung. Belum ada mizan. Kenapa? Masih ada yang akan mengalir ke dalam kuburnya. Mana yang mengalir? Hadisnya. Idza matabnu Adam, apabila meninggal anak Adam, in qata'a maka terputuslah amaluhu, amal-amalnya terputus, selesai. Enggak ditanya lagi tentang KRT-an, selesai. Kenapa? Karena sudah selesai. Tetapi ada 3, illa min salasin, kecuali 3. Tetap ngalir nih 3. Ngalir ke kuburan. Apa itu? Sedekah jariyah. 1. Mana sedekah jariyah? Duitnya waktu hidup ditempelkan ke masjid, masjidnya masih dipakai, ngalir terus. Tuh, duitnya ditempelkan ke jalan, jalannya masih digunakan, ngalir terus. Kenapa? Karena belum kiamat masih digunakan amalnya. Masih digunakan itu hasil dia ketika masih hidup dikasih. Masih sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'ubi, ilmunya masih digunakan. Mana? Contoh, ulama yang mengarang kitab, ibu yang ngajar pengajian, ilmunya masih digunakan, anak-anaknya masih hidup, maka ngalir terus. Tuh. Yang ketiganya, awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Maka jangan putus Pak, bapak-bapak jangan putus mendoakan orang tua. Masih ada amalan yang bisa menjadi orang tua kita, dia ringan di kuburnya. Doa mana? Anak yang soleh. Masih bisa. Kenapa? Karena belum dihisab, belum ada mizan, masih bisa ditambah. Contoh, misalkan Pak Haji Lurah, ya, mensodakohkan hartanya di salah satu tempat ibadah atau memberikan ke yayasan fakir miskin, yatim piatu, diniatkan
mudah-mudahan amalnya masuk ke atau diberikan dicurahkan kepada Bapak Haji Ugi bin Imbang. Almarhum Bapak Haji Ugi. Siapa kena? Saya sendiri yang membadalkan haji. Bapaknya Pak Lurah, saya sendiri kemarin membadalkan. Jadi saya yang niat hajinya, kemudian ke Arafahnya, soal tidak apa apakah tadi? Kenapa? Karena masih ada sedekah jariyah dari anaknya. Ya, dari anaknya dilihatkan. Kenapa tadi? Belum kiamat, belum selesai, dunianya belum selesai, belum ada hisab, belum ada mizan, belum ada mahsyar, masih dikubur. Jadi masih bisa ditambah, masih bisa dikurangi. Wa anal qabidu li arwahi malakul maut. Nah, bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Sedih jelas. Bayang Pak, orang yang dicintai diambil, tapi kalau kita sadar yang mengambilnya siapa? Yang punya. Saya sering ngomong nih, mohon maaf sama dia, itu Paridwan. Siapa yang udah pernah ke parkirannya? 3 rumah Pak, motornya 3 rumah. Benar, saya bukan katanya. Parkiran. Ya terserah mau motor siapa, yang jelas rumahnya penuh motor. Terserah itu kan, artinya rumahnya penuh motor. Paridwan motornya itu di 3 rumah motornya. Sombong nggak dia? Enggak, malah di pohon seri pakai anduk gini. Tuh, Paridwan tuh. Sombong nggak tukang parkir? Enggak. Pakai mobil mewah? Enggak sombong. Terus malamnya hilang semua, diambil. Hilang itu semua yang ambil. Siapa yang ambilnya? Yang punya kan? Yang punya. Nah, nangis nggak? Biasa aja, malah senang. Kenapa? Ketika seseorang mengatakan ini bukan punya saya, hanya titipan. Dititipkan aja, yang punyanya Allah. Dititipkan saja. Kenapa kita harus memberi? Karena kita dapat ngasih. Siapa yang ngasihnya? Allah. Yang ngasihnya Allah. Kenapa kita malas memberi? Padahal yang kita miliki pun dapat ngasih. Siapa yang ngasihnya? Allah. Begitu hilang semua diambil. Yang ambil siapa? Yang punya. Maka oleh Allah diberikan pahala yang besar ketika dia bisa menerima takdirnya. Diberikan pahala yang besar. Di mana diberikan pahalanya? Di mana tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Di mana? Di akhirat. Ketika diberikan pahala. Ini pahala apa ya Allah? Kok sedemikian rupa? Karena engkau bersabar menerima musibah yang aku. Jadi kuncinya cuma satu. Kenapa? Karena yang punyanya Allah. Pak Heri ini Allah yang punya. Dititipkan kepada Mas Susah. Tuh suamimu ini. Tapi awas ya, ini punyaku. Sewaktu-waktu bakal diambil. Ngasih tahu dulu juga. Ngasih tahu dulu nggak? Nggak ngasih tahu dulu. Nanti besoknya diambil. Nggak ngasih tahu. Makanya kita harus siap. Awas nih, jangan karena nggak sakit, oh saya nggak sakit masih jauh. Enggak. Sebab ngomong Jepangnya di mana Pak? Imajinasi saya ngomong Jepangnya itu mati itu dayek kudu dayek. Ngarang. Dayek kudu dayek. Jangan tanya. Dayek kudu dayek. Harus itu. Paraeng. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dicegah. Maka yang masih hidup ini takdir Allah. Saya mohon kemarin ngobrol dengan Pak Lurah ini. Pak Maruf Amin, Wakil Presiden, kan sudah sepuh, 81 Pak umurnya. Beliau 81. Ada yang ngomong begini, itu mah sudah tua juga. Ada yang ngomong gitu, masih gubu dunia, masih senang kepada jabatan, padahal besok umurnya sudah mendekati ke kematian, kan gitu ada ngomong. Tapi kalau Pak Amin Ma'ruf ngomong begini, ya Allah, aku menerima takdirmu sebagai wakil presiden. Aku menjalani takdirmu karena aku ditakdirkan umur 80 masih jadi wakil presiden. Bagaimana kita? Dosa. Karena beliau menjalankan takdirnya.
Saya ditakdirkan untuk menjadi, nah, Pak Lurah ditakdirkan untuk menjadi lurah. Takdirnya. Kemarin kemarin Pak Palu siapa yang menang? Yang menang kan putusannya. Kenapa bisa menang? Takdirnya. Sudah ditakdirkan. Saya masih teringat ada Pak Selamat. Dia bertugas haji 2019. Bertugas haji 2019. Tawaf ibadah sudah, jadi dia masuk ke atas. Kan harusnya di bawah, kalau ke atas itu kurang lebih 1 jam. Kalau di atas, karena panjang, jauh, panas lagi tawaf ibadah tengah hari. Nah, setelah dia di atas mau turun, artinya mau ke dasar, biar cepat. Turun ke lantai 3, nggak bisa masuk, dijaga. Turun-turun ke lantai 1, nggak bisa masuk juga, dijaga. Karena bersakan tawaf ibadah itu, balik lagi ke atas. Harusnya mau sudah selesai dia di atas, turun ke bawah nggak bisa, ke bawahnya lagi ke dasar tidak bisa. Sudah takdirnya harus bisa menjalani itu di. Jadi Bapak ini ada yang begini kedudukannya, ada yang begini keadaannya, ada yang takdir. Cuma takdir itu ada mubram, ada mu'alaq. Apa takdir mubram? Takdir yang tidak bisa diubah. Mana takdir yang tidak bisa diubah? Bapak nih, laki-laki, bisa diubah nggak jadi perempuan? Nggak bisa. Walaupun dioperasi plastik, mau plastik ember, plastik apa, tetap aja nggak bisa. Karena apa? Kelaminnya hanya 2, laki-laki perempuan. Bapak ditakdirkan laki-laki, mau diubah sekarang nggak bisa. Takdir mubram, termasuk kematian tidak bisa diubah. Yang mati dihidupkan lagi nggak bisa. Sudah takdirnya. Ibu-ibu nih perempuan, bisa jadi laki-laki nggak bisa. Sudah ditakdirkan. Punya nih Mbak Susan, maka kuncinya tadi bersabar menerima takdir itu. Karena apa? Karena memang itu hak Allah. Allah mengambilnya, hak Allah. Tidak bisa dicegah, mau siapapun, mau sayang, mau seperti apapun. Tapi kalau melihat kepada bagaimana penderitaan seorang yang ditimpa musibah ditinggalkan suami, ketika kita, mohon maaf nih, melihat keluar masih banyak musibah-musibah yang lebih berat dirasakan oleh orang-orang lain. Jadi bersabar aja menerima, ya Allah, karena ini merupakan takdir, maka aku bersabar menerima itu. Tuh, lamun bahasa jengkol nama nukumaha deui jeung. Maka bapak-bapak yang masih punya istri, awas, hati-hati. Yang punya istri nih. Yang punya istri, hati-hati. Kalau tidak bisa membahagiakan, jangan menyakiti. Kan begitu ya, Bu ya? Ya, kalau tidak bisa membahagiakan, jangan menyakiti. Sebab sebenarnya masalah rumah tangga, saya sering menceritakan itu, Pak Sigit ya, rumah tangga itu, ya Pak Sigit kemarin kan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa istrinya ya, Pak Sigit tuh. Ditinggal, bagaimana rasanya ditinggal istri? Oh Pak, rumah itu kalau ditinggal istri sehari aja, rumah ditinggal istri sehari, azur, bukan azur lagi, azur pakai z, azur, ya, azur, razid, asak-asakan, ayo, acak-acakan. Ya, coba aja ditinggal rumah sehari aja oleh istri. Asik, asak-asakan. Tapi kalau bapak nggak ada di rumah seminggu, rapi rumah. Makanya kan ibu-ibu mah, mohon maaf, sabarnya udah jelas ya. Dikasih duit 50.000 ibu, dikasih duit 50.000 istri. Itu yang terpikirkan bagaimana di meja makan ada makanan enak buat keluarga. Gitu kan Bu ya? Tapi kalau bapak-bapak mah, okok. Dewekan baik kita mah egois ya. Makanya ibu mah, mohon maaf nih, seharusnya mah itu yang ngurus rumah tangga adalah suami. Yang masak, suami semua. Istri mah cuma 2 doang. Satu apa tuh? Bersolek untuk suami. Yang kedua nurut sama suami. Kata suami masak. Lanjut tadi. Mana tadi dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Itu maksudnya ke sana, masuk kepada musibah. Kenapa? Karena ada lanjutan ayatnya walanabluwannakum. Nah, ini lamnya lamautil qasam, artinya sumpah. Allah bersumpah, pasti kamu semua bakal diberikan balai.
walanabluwanakum. Belai itu musibah sama. Mencak orang mah orang jengkol mah balai. Balai itu kecoalakaan. Satu perasaan tidak senang kepada hati kita orang mukmin. Mana contohnya? Bisa minal khauf, cemas, takut. Tuh. Orang sini penakut enggak? Kalau orang sini penakut banyak makan tarasi. Sebab kalau jengkolen puteuy-puteuyeun, lamun tarasi tarasieun. Nanti berani tarasi. Minal khauf, takut, cemas, ya. Walju, apa ju? Lapar. Takut lapar. Bapak-bapak kemarin semua lapar tuh sebulan ya. Lapar sebulan. Tapi laparnya cuma siang doang. Kalau sudah maghrib mah, padahal belum maghrib, cuma kayak maghrib. Allah, langsung berang. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking cepatnya pengen lapar tuh. Itu lagi dikira ada. Padahal sudah makanannya sudah di. Lapar wajo. Wanaksib minal amwal, wanaksib minal amwal, kurang harta. Wal anfus, kurang lagi apa kurang anggota badan. Yo bapak-bapak nih yang umurnya di atas 50, udah mulai kan? Kesemutan sering, banyak aduhnya. Coba nih yang umur 60 ke atas bangun sekarang, aduh pinggang, aduh ini, banyak aduhnya, udah mulai dikurangi. Mata udah mulai nggak jelas ngeliat tuh, ngeliat orang nggak jelas, kecuali duit mah eces gitu. Terus mulai lagi apa? Jalan sudah mulai. Terus apalagi penglihatan sudah tadi, kemudian struktur tubuh sudah mulai. Wal anfus wasamarat, kata Allah lanjutannya, wabasyiris sobirin. Wabasir itu basir, berikan kabar gembira. Nah coba dari semua yang ada tadi, wabasyiris sobirin, berikan kabar gembira kepada si sobirin. Apa sobirin? Orang-orang yang sabar. Sabar terhadap musibah tadi, sabar terhadap bencana, sabar terhadap penglihatan yang gak jelas, sabar terhadap telinga yang kurang pendengaran, sabar terhadap tubuh yang semakin lemah. Wabasyiris sobirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Mana yang bersabar tadi? Alladzina idza asobatum musibatun qalu, ketika datang musibah tuh, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengatakan begitu, inna lillahi, sesungguhnya ya Allah kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Nah nih, ada yang mudik nggak kemarin? Banyak yang mudik ya. Perlu apa saja kalau mau mudik? Bekal. Baju juga nggak bawa bekal, mau tetap aja nggak bisa. Bekal ongkos kan, termasuk ongkos, ketahanan tubuh, lain sebagainya, kendaraan. Tuh. Seneng nggak mau ke kampung halaman? Senang. Kenapa? Di sananya ada yang menyayangi, masih ada sanak saudara, masih ada orang tua, kampung halaman, tempat kelahiran dulu, maka pulang ke sana itu senang. Saya kemarin itu Pak Mansur berangkat Johor, pulang maghrib saya ke Jogja. Jogja berangkat Johor, pulang maghrib. Ngejedok di Maja. Maja. Ngejedok di Maja Jogja. Pak, senang ke sana, senang. Pulang ke kampung halaman senang. Kenapa? Tempat lahir kita di sana, kita ke sana masih ada yang orang menyayangi, masih ada orang tua yang dulu menyayangi kita. Dengan cara apapun dikumpulkan, pokoknya mudik. Ternyata kampung halaman kita itu bukan di sini. Mana tempat kita asal? Surga. Karena Nabi Adam pertama kali diciptakan itu di surga. Di surga awalnya itu tempat lahir kita. Tempat diciptakan Allah pertama kali Nabi Adam itu di surga. Karena kemudian terhasut oleh
tipu daya iblis, maka dikeluarkan. Kenapa? Karena surga bukan tempat maksiat, tempat suci, tempat yang baik, maka keluar dulu. Berdoa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak diampuni kami jadi orang yang rugi. Bertobat. Kembali lagi, ada dua tempat. Nah, ada dua tempat. Di dalam terusan kitab fikih itu disebutkan wa yahsyuruhum yaumal qiyamati, akan dikumpulkan pada hari kiamat fil mahsyar. Di lapang. Namanya padang mahsyar. Kemudian masuk kepada dihisab. Nah, nanti hisab. Setelah kiamat itu dihisab, kemudian mizan, kemudian masuk ke dalam dua tempat. Mana tempat itu? Hanya dua tempat. Satu surga, satu. Jadi dalam Al-Quran itu diterangkan hanya ada dua tempat. Tempat kita kembali. Kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak neraka ya ke surga. Mana amalan-amalannya tadi supaya kita pengen masuk surga, maka ini jalannya. Diterangkan dalam Al-Quran. Dengan takwa, wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, dengan amal soleh. Orang yang sudah meninggal itu Pak pengen balik lagi ke dunia. Fa yaqula rabbi la, surat Al-Munafiqun ayat 10. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Akhirkan ajar kami Allah, ajalkan akhirkan. Ila ajalin qarib. Emang mau ngapain? Fa as-saddaqo, mau sedekah. Fa as-saddaqo wa akum minas sholihin. Mau sedekah? Apa ngomong mau sholat? Enggak. Apa mau ngomong mau puasa? Enggak. Fa as-saddaqo, mau sedekah. Kenapa? Karena pahala sedekah begitu besar. Maka puasa kemarin diakhiri dengan sedekah. Puasa diakhiri dengan sedekah. Mana? Wajib mengeluarkan fitrah. Anu kaya 3 liter setengah, anu miskin 3 liter setengah. Cuma mungkin berasnya beda. Iya, kan beda tuh. Kalau 3 liter setengah orang kaya mah berasnya beras 30.000 liternya. Oh, orang kaya ya. Sementara orang yang pas-pasan mah beras miskin. Beda kadarnya. Kadarnya. Tapi ukurannya sama. 3 liter setengah. Artinya apa? Ada yang dikeluarkan. Kalau puasa hanya milik Allah untuk Allah, tapi lihat lingkungannya. Ada yang nangis enggak ketika berlebaran karena tidak ada makanan? Maka keluarkan. Ya. Kita kenapa mengikuti itu? Karena ada perintah untuk mengeluarkan itu. Khud min amwalihim shadaqah. Ambillah sebagian dari harta-harta mereka sedekah, tutohiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakihim, dan mensucikan mereka. Jadi kita mengikuti itu kenapa? Karena itu adalah salah satu cara menurut Allah untuk mensucikan diri kita. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Heri almarhum khususnya keluarga kita semuanya yang sudah meninggalkan kita, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan kuburnya itu curahan rahmat dan kasih sayang ampunannya, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya. Keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketawakalan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Ala hadihin yang wala mulidatin sholihah wala duratin nabil mustafa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.